akhirnya saya live juga sesuai dengan yang ada di poster bahwa hari ini, sore ini jam 4 sore saya akan live bersama dengan seorang narasumber yaitu psikolog Bapak Indra. Dan kami akan membahas mengenai peran ayah dalam pengasuhan. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih, Pak Indra ini siapa sih? Nah, beliau adalah seorang psikolog dan praktisi parenting. Kesehariannya beliau adalah seorang psikolog yang aktif di Biro Psikologi Cahaya Mustika, yaitu di Cilacap. Kemudian selain itu beliau juga aktif sebagai konselor sekolah di Cilacap. Jadi beliau menerima klien, bertemu dengan klien untuk melakukan sesi konseling psikologi, observasi dan sebagainya, terutama di daerah Cilacap. Nah, sekarang saya mau tunggu dulu ya, Pak Indranya sudah siap untuk join atau belum. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, oke? Coba saya undang dulu beliau. Sama-sama. Oh ya, sebelumnya saya mau cerita dulu nih kenapa kok saya dan Pak Indra. Halo Pak. Halo Mbak Dian. Halo. Kedengeran nggak? Ya. Kedengeran, jelas. Suara saya gimana? Oke, kedengeran sih. Ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah baik. Walaupun tadi sempat panik ya. Ternyata di luar baik. Iya. Di kolom tombol lasnya tiba-tiba hilang begitu saja. Kalau nggak gitu nggak ada cerita nanti. Iya, padahal biasanya kan selalu ada. Walaupun memang Instagram kan itu baru kan, dia baru ngubah-ngubah tombol-tombol tuh loh, dia jadi settingannya baru kan Instagram, jadinya emang belum terbiasa juga. Ternyata kaget, hilang juga punya saya. Terus saya coba itu ketemu. Oke. Ya, tadi ini saya udah sempat membacakan Pak Indra ini sehariannya psikolog di mana sih, terus biasanya ngapain aja gitu. Nah, berhubungan dengan tema kali ini kan kita mau bahas tentang pengasuhan, peran ayah dalam pengasuhan gitu ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi memang agak sedikit kalau kita bicara ayah, terus kemudian saya coba untuk sedikit flashback ya. Selama ini selalu bicaranya adalah peran ayah, kemudian kesannya menjadi peran ayah sama peran ibu menjadi dipisahkan gitu kan. Ada peran ayah, ada peran ibu. Kemudian kalau ayah tidak berperan, maka menjadi apa gitu kan. Jadi pembahasannya biasa begitu. Jadi kalau ayah nggak berperan, maka efek negatifnya adalah ABCDE gitu kan. Nah, itu pendekatan yang selalu melihat efek gitu ya. Pendekatan yang selalu melihat efek dari melihat ada tidaknya peran ayah gitu kan. Padahal kalau kita lihat antara ayah sama ibu harusnya nggak ada tuh pembagian yang sangat dikotomi sekali. Jadi harusnya dua-duanya ngeblend, dua-duanya berbaur. Meskipun di beberapa area ada yang memang area khusus harus kuat di situ sosok ayah, ada yang kuat sosok ibu. Jadi bukan harus kemudian perannya gitu, karena di beberapa kasus orang tua yang single parent ya biasanya saya akan bilang bahwa yuk kita carikan pengganti sosok ayah. Jadi bisa pengganti sosok ayah, bisa dari pamannya, bisa dari omnya, bisa dari siapa, atau bahkan mungkin saya pernah ada kasus saya mintanya saya carikan dan ketemunya malah takmir masjid. Ketika di situ dia memang pendatang, kemudian ayahnya nggak ada gitu ya, terus dia jauh dari mana-mana, ketemunya malah takmir masjid. Karena saya minta ibunya untuk observasi, siapa sih Bu yang kira-kira sering ngajak ngobrol, terus kemudian kalau ngajak ngobrol anaknya mantuk-mantuk, ya seorang Jawa jadi mungkin campur-campur ya. Jadi terus kemudian takzir segala macam. Ternyata kata dia takmir masjid.
Kemudian karena ini kasusnya di sekolahan, saya sedang nangani konselor, sedang bertrans sebagai konselor sekolah, saya malah minta takmirnya ke sekolah. Jadi kita konsul di sekolah, gitu kan. Terus alhamdulillah mau untuk berperan, saya minta tolong gitu kan. Nah ini, jadi dalam IG Live ini saya coba untuk tidak terlalu dikotomi antara peran ayah sama peran ibu, karena takutnya ketika tidak berperan maka efeknya apa, gitu ya. Nah, latar belakangnya kenapa kita kemarin sepakat tema ini ya, karena sebagai seorang psikolog jelas saya memahami bahwa seorang ayah haruslah masuk dalam pengasuhan gitu kan. Teori-teori buku-buku tentang parenting juga banyak bicara tentang itu, blog-blog, kemudian banyak-banyak dosen-dosen atau praktisi psikologi juga menulis tentang itu. Bahkan beberapa praktisi yang lebih ke religius ya, Muslim, itu juga menyoroti tentang keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Nah, jadi itu menjadi sebuah hal yang harus kita pahami semua sebagai sosok ayah. Nah, sebagai ayah dari 2 orang putri, nah ini kan kalau saya kan anak dan dua-duanya putri, saya sebenarnya secara nggak sengaja itu suka kemudian seperti suka seperti memperhatikan, kemudian tertarik untuk mempelajari bagaimana pola relasi dengan ayah dan anak-anak, terutama anak-anak putri juga, karena saya mungkin dorongannya kan anak saya putri gitu ya, sehingga menjadi anak-anak yang tangguh. Mungkin karena saya juga backgroundnya psikolog, jadi isinya observasi gitu ya, baik di ruang praktek maupun ketika saya ikutan webinar, saya ikutan seminar, ketika saya buka-buka Facebook, terus buka-buka IG, itu ada beberapa hal yang sebenarnya sangat menarik saya pelajari, dan itulah kemudian saya coba dalam IG Live ini, saya coba untuk melihat sisi positifnya dari beberapa orang yang menurut pengalaman saya memiliki sebuah relasi yang cukup kuat antara ayah dan anak, terutama anak perempuan, tapi nanti mungkin anak laki-laki juga bisa dilakukan, sehingga dalam tanda petik anak-anak tersebut sekarang jadi orang berhasil. Dan ditambah lagi ketika berhasil itu bukannya berhasil di karir juga, lengkap, juga berhasil di minimal di keluarga, di rumah tangga, jadi lengkap. Karena ada yang hanya berhasil di karir, ternyata rumah tangganya juga nggak begitu masuk gitu ya, artinya tidak begitu harmonis. Tapi yang saya pelajari kan, namanya bapak ke anak perempuan kan pengennya ya lengkap gitu ya. Nah, jadi itu yang pengen saya sharing kepada teman-teman semua. Nah, beberapa hari yang lalu, ini cerita ya, saya mengikuti sebuah konferensi yang diadakan secara online, karena posisinya juga nggak bisa langsung ya, jadi konferensi sebuah online di sebuah komunitas di Indonesia, ya online nih. Pembicaraannya hebat-hebat, materinya luar biasa, seharian dari pagi sampai sore saya nggak beranjak, dan bener-bener saya nyatetin terus. Alhamdulillah ternyata ada tamanya tadi belum nyampe nih gitu kan. Jadi beberapa pembicara itu ada terselip karena saya psikolog, pengobservasi, kemudian saya sebagai ayah kedua orang putri, terselip ada beberapa hal yang dari pembicaraan, ada beberapa pembicara yang kemudian sedikit flashback tentang pengasuhan, gitu ya, tentang pengasuhan, dan ternyata ada sekitar 2 saya kalau nggak salah. Ternyata dia dengan berkali-kali bilang ayah saya waktu kecil, ayah saya waktu kecil, ayah saya gitu kan, berkali-kali, meskipun beliau si pembicara ini juga tetap bilang ibu gitu kan, tetap bilang, karena memang coba untuk simbang di situ. Nah, apa yang coba saya ambil beberapa hal yang pada saat konferensi kemarin. Yang pertama adalah, menurut ini saya sadur saja ya, artinya saya simpulkan, saya tidak perlu menyebutkan siapa narasumbernya, karena saya juga artinya nggak tahu, istilahnya kesimpulan saja. Yang pertama adalah peran ayah cukup signifikan dalam pembentukan karakter, terutama berjuang. Jelas beliau bilang begitu. Jadi saya dari kecil memang sepertinya sudah dibentuk sama ayah saya untuk berjuang. Jadi beliau bercerita ketika naik pohon nggak bisa turun, bukannya digendong untuk turun, bukan, tapi kemudian ayahnya melakukan sesuatu yang kemudian katanya disesali. Kenapa? Karena kemudian anak ini jadi bisa turun, dan setelah itu nggak mau turun-turun, naik terus gitu kan.
Jadi kalau kebanyakan orang tua mungkin daripada susah gitu ya, daripada lama turunin gitu kan. Banyakan orang tua, banyakan bapak atau ayah atau ibu yang sangat sayang sama anak ya, sayang banget takut jatuh. Akhirnya bukannya di gimana diajarin diturunin gitu kan. Nah ini menurut beliau saya diajarin sehingga saya jadi naik terus tuh. Mungkin nyesel juga kali ya diajarin gitu kan. Tapi malah menurut dia itu membentuk dia menjadi berpikir bagaimana caranya saya bisa menjadi karakter berjuang. Yang kedua, nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah itu terutama di luar kehidupan ya, di luar area kehidupan. Karena kalau area kehidupan itu kan sebenarnya domainnya ibu. Biasanya lebih dominan ibu. Ya, bicara tentang mandi, makan, kemudian pentingnya ngaji, kepentingnya belajar itu biasanya domainnya ibu. Tapi nasihat-nasihat, quote-quote yang dilakukan dia bikin kuat juga. Dan itu flashback juga ke saya. Saya juga sering menggunakan quote-quote dari bapak saya ketika saya parenting. Dan menurut saya powerful sekali. Ya, salah satu contoh saya kasih contoh quote dari bapak saya. Waktu saya masih kuliah itu semester S1 waktu itu, belum saya S2. Saya pulang ke Cilacap, karena saya asli Cilacap, dalam kondisi galau. Karena apa? Karena memang kok susah amat sih mau lulus gitu kan. Kemudian itu pulang, lama nggak pulang kok pulang gitu kan, tiba-tiba bilang gitu kan, lama nggak pulang kok pulang, tumben di Bandung saya kuliahnya, terus nggak tahu nih kok susah banget lulusnya gitu kan. Saya waktu itu mau cerita juga, walaupun saya mahasiswa psikologi tetap aja ada sedikit segen, takut, malu segala macam karena saya sendiri yang minta psikologi. Ternyata ayah saya cuma bilang begini, papa itu dulu cuma lulusan SMA, tapi dengan situasi sampai sekarang, dengan keberhasilan meniti karir yang sampai sekarang dan tidak di luar bayangan papa gitu kan, itu ada satu prinsip yang papa pegang. Mudah-mudahan kamu mau menerima prinsip itu. Saya masih ingat banget bahasanya gitu kan. Yaitu prinsipnya adalah sesuatu yang bisa kita lihat itu pasti bisa kita selesaikan karena itu real dan nyata. Kecuali kalau itu abstrak bentuknya. Kalau abstrak aja papa takut. Papa saya bercanda itu hantu lah gitu. Jadi kalau sesuatu di depan mata itu kita pasti bisa menyelesaikan. Gitu kan. Tinggal kita mau bagaimana gitu kan. Tapi kalau sesuatu yang memang yang kasat mata, nggak kelihatan, baru ya itu menakutkan gitu kan. Jadi, nah apa yang saya alami ketika saya mendengar nasihat itu, saya langsung merasa bahwa saya kayak dapat amunisi baru. Iya ya, kuliah kan kelihatan, tugasnya kelihatan, bacaannya juga kelihatan. Kenapa saya harus takut untuk tidak selesai gitu kan? Nah itu nasihat-nasihat dan quote-quote mungkin juga para pemirsa juga tahu bahwa sepertinya quote-quote atau nasihat-nasihat dari ayah itu nendang banget gitu loh. Nendang banget dan biasanya memberikan power yang kuat kepada anak, apalagi ketika sedang down. Oleh karena itu memang perlu kita pahami bahwa inilah sebenarnya bahwa kalau kita bicara peran, kesannya menjadi kalau tidak berperan maka akan ada efek negatif. Padahal bukan itu. Ketika ayah berperan, maka akan ada banyak hal positif yang menjadi lebih maksimal kemampuan anak. Akan lebih banyak yang lebih maksimal ketika ayah berperan. Bukan kemudian kalimatnya dirubah. Kalau tidak berperan, maka negatif. Jadi kesannya akan terjadi gontok-gontokan antara ayah dan ibu di rumah gitu loh. Itu kan urusanmu, itu urusanmu. Jadi kalau para ibu mau mengajak ayahnya untuk berperan, maka gunakan terminologi itu. Bahwa kalau ayah mau berperan, maka anak kita akan jadi lebih maksimal. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita maksimalkan, bisa dilakukan gitu kan. Nah, itu yang kedua, nasihat-nasihatnya itu nendang. Yang ketiga, ayah yang menjadi sumber teladan hingga mampu mencapai keberhasilan. Jadi teladan terutama di luar area kehidupannya, karena memang kalau kehidupan itu domain ibu lebih dominan gitu kan. Tapi kalau di luar itu kan teladan. Ya, kadang-kadang ayah ada di ruang praktek saya sering ketika saya panggil orang tua ke sekolahan di tempat saya jadi konselor gitu kan. Orang tuanya kerja di luar kota, di Cilacap, kerja di Jakarta. Pak, saya nggak punya waktu, saya udah capek. Saya pulang itu sebenarnya pengen tidur, pengen istirahat, gitu kan. Nah, terus kemudian saya kayak nggak punya waktu untuk anak saya. Gitu. Kemudian saya minta sama ayah itu, bapak itu, saya tanya kapan pulangnya, malam Sabtu. Kemudian saya tanya, oke,
dari Sabtu bangun tidur sampai Sabtu tidur Bapak ngapain aja, sampai malam tidur Bapak ngapain aja, tolong saya bikinkan timeline gitu lah, di di breakdown gitu kan. Diem sudah. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa ternyata banyak waktu kok gitu kan, ternyata banyak waktu. Nah artinya sumber teladan itu kan kalau misalnya ada seorang anak misalnya azan subuh kemudian dibangunkan sama bapaknya terus pergi bareng, terus di jalan ngajak ngobrol, ya bukan terus jalan sama-sama bareng sama-sama diem, nggak jadi tuh nanti. Ya jalan bareng sama anak yang cowok, karena yang wajib kan cowok ya, terus ngajak ngobrol, ngajak tentang apa, terus kemudian siapa tahu ada tausiah, itu pulang dari tausiah subuh sampai rumah dibahas lagi. Wah itu nendang, itu nendang. Itu yang saya bilang bahwa itu kita bukan peran. Jadi kalau kita pakai dikotominya selalu peran ayah, maka jadinya tunjuk-tunjukkan sama ibu, gitu kan. Tapi kalau kita kita menggunakan istilah bahwa kalau ayah berperan, maka banyak area anak yang jadi lebih maksimal. Karena juga ada beberapa orang yang kemudian ketika bilang peran ayah, peran ibu, terus kemudian akan bilang gini, ayah saya udah lama nggak ada, tapi saya berhasil. Kata siapa saya nggak berhasil, gitu kan. Itu agak repot kan bahasanya kan. Tapi memang biasanya ya, saya pernah nangani juga. Ada yang saya minta ayahnya datang, kemudian ibunya bilang nggak akan mau datang Pak. Kenapa nggak mau datang Bu? Pasti akan bilang, ayah saya juga nggak berperan kok, tapi saya berhasil. Bisa tanya sama ibunya, terus kalau berhasil kenapa ibu kesini? Saya bilang gitu kan. Ibunya diem. Ya karena anak saya bermasalah. Oke, kalau bermasalah, di mana kira-kira yang kurang optimal? Ya bapaknya sih nggak pernah sama anak, selalu begitu lagi. Jadi sisi berhasil secara materi kayaknya, sisi berhasilnya secara karir. Tapi bagaimana anak itu terus kemudian, yang misalnya gini, ada seorang ayah, saya punya kasus ya, bapaknya hanya SMA, kemudian dia anak pertama dari 10 bersaudara. Kebayangkan? Anak pertama dari 10 bersaudara, kemudian dia hanya SMA, kemudian dia bisa karirnya melesat sampai ke level manajer di perusahaan, gitu kan. Tapi dia benar-benar fokus sama kerjaan, gitu kan. Nah, coba pada saat dia sedikit mau merenungkan bahwa beliau harus masuk ke pengasuhan, kan beliau bisa cerita, si bapak ini bisa cerita. Kalau dia jadi pemimpin perusahaan kan bagaimana caranya ngambil keputusan, bagaimana caranya problem solving, keberanian untuk menerobos aturan, kemandirian ketika berusaha untuk mencapai karir yang sekarang. Itu kan bisa diceritakan ke anak. Itu kan bisa dicontohkan ke anak. Itu teladan real loh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah yang waktu itu saya ceritakan begitu, saya cuma bilang sama beliau, Bapak tuh cuma butuh 10 menit kok untuk dongeng. 10 menit satu topik dongeng. 10 menit satu topik dongeng. Percaya nggak anak? Percaya, Bapak berhasil kok. Ketika Bapak berhasil, itu anak lebih percaya. Karena teladannya jelas berhasil. Jadi dongengnya apa Pak Bayu? Ya dongengnya gampang. Bapak dulu awalnya apa? Kemudian bagaimana bisa sampai ke sana? Dongeng aja. Nah, itu akan mengencourage anak, kemudian akan memunculkan memori-memori pengalaman-pengalaman tentang keberhasilan, tentang bagaimana mengambil keputusan, tentang keberanian, tentang kemandirian, sehingga pada saat anak menghadapi situasi yang mirip-mirip, oh, dulu papaku pernah cerita ini, dulu ayahku pernah cerita kasus yang sama nih, mirip-mirip. Apa ya jalan keluarnya? Seperti mendapatkan sebuah pelita loh, mendapatkan sebuah, di ujung jalan sana tuh ada penerang dari pengalaman yang pernah diceritakan sama ayah. Jadi anak ini punya wawasan yang luas tentang problem solving, tentang kemandirian, tentang keberanian, tentang banyak hal. Itu Mbak Dian. Itulah kayak sekali lagi, yuk kita lihatnya sekarang, coba bagaimana caranya kita memaksimalkan peran ayah, karena peran ayah itu akan memaksimalkan beberapa potensi anak. Karena ada ayah yang rasa tidak berperan juga berhasil sama anaknya, itu buktinya anaknya jadi dokter, itu buktinya anaknya jadi gitu kan. Tapi itu kan semua parameternya dunia. Tapi pertanyaannya, apakah harus kemudian anaknya bisa melakukan banyak hal dalam hal parenting juga? Nah itu tanda tanya tuh, walau alam kalau itu. Tapi kalau ukurannya adalah gelar,
ukurannya adalah kekayaan, ukurannya adalah posisi, mungkin berhasil. Sementara itu, monggo kalau kita mau berdiskusi. Betul, jadi menarik juga ya Pak ya. Saya kan biasanya memang selama ini kayak kita dengarnya itu banyak banget yang bilang di Indonesia itu kayak kekurangan ayah lah, kekurangan peran ayah, maksudnya fatherless country kan istilahnya. Makanya banyak pelajar-pelajar kita atau remaja kita yang terjerumus entah itu narkoba, pornografi dan sebagainya gitu kan. Dan itu kebanyakan dikaitkan dengan salah satunya keberadaan atau peran ayah dalam keluarganya tersebut gitu. Kok bisa sih nih ini sampai terjerumus di lingkungan yang kayak gitu, ayahnya kemana gitu kan, ibunya kemana. Mungkin kalau ibu istilahnya kan ya sesuatu hal yang sifatnya udah sampai terjerumus seperti itu kan, ya gimana sih, ibu kan biasanya lebih cenderung ke kasih sayang gitu kan. Nah kalau ayah kan dia lebih tegas gitu ya semestinya. Nah yang saya tahu juga saya pahami seperti itu. Nah mungkin yang jadi pertanyaan nih, karena ini yang live itu juga kebanyakan ada ibu-ibu juga. Nah gimana sih cara para ibu ini untuk komunikasi ke suaminya gitu ya, untuk sama-sama memaksimalkan keberadaan ayah tadi di rumah gitu kan. Atau kalau misalnya tadi yang Bapak bilang, kalau misalnya tadi kan ini bapaknya langsung yang ketemu dengan psikolog gitu ya, jadi bisa dikasih gambaran. Kalau yang nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan psikolog atau ahli itu gimana nih? Ya sebenarnya istilah fatherless country segala macam nggak sepenuhnya salah, karena memang saya punya teman ketika S1, teman saya waktu itu skripsinya ngambil anak jalanan. Ya, kemudian respondennya anak jalanan. Sebagian besar anak jalanan itu laki-laki. Sebagian besar ketika ditanya, kenapa kamu keluar dari rumah? Mereka itu kebanyakan bukan anak-anak yang kekurangan secara finansial, secara ekonomi. Ada beberapa anak yang memang dari keluarga yang mampu. Jawabannya adalah, nggak ada papa di rumah. Nggak ada ayah di rumah. Nggak ada aturan di rumah. Ngapain? Saya keluar aja nggak dicari kok. Tapi mamahmu, kalau mamah saya sayang. Itu saya masih ingat banget ketika di bab pembahasan itu, kata-kata itu kurang lebih muncul, meskipun secara letter kalimat saya udah lama banget ya. Tapi kesimpulannya adalah anak-anak jalanan yang menjadi responden dalam skripsi teman saya ketika S1 itu adalah selalu bilang bahwa ibunya nggak ada masalah, ibunya baik, kalau pulang pun juga dikasih makan, kalau pulang juga mandi segala macam. Tapi mereka butuh butuh sesuatu yang mengayomi di rumah. Jadi sebagian besar kalau ayahnya nggak ada di rumah, ya memang sibuk banget. Yang kedua, ada di rumah tapi terlalu keras. Kalau kita bicara gaya pengasuhan itu yang otoriter gitu loh. Sedikit main fisik. Ya anak itu ya oke, manut-manut dalam rumah, tapi begitu keluar rumah sudah kayak dilepas gitu aja, diumbar gitu kan. Nah, bebas. Nah itu yang kemudian muncullah ketaburan, muncullah kekerasan, kemudian menggunakan narkoba segala macam. Hampir sebagian besar penelitian, mungkin banyak sekali penelitian yang kemudian mengarahkan kepada kedekatan atau attachment ya, kalau di istilah psikologi, kedekatan antara ayah dengan anak gitu kan. Nah sekarang apa sih, bagaimana kita bisa, seorang ibu bisa ngajak nih bahasanya halusnya itu bagaimana gitu kan ya, bahasa halusnya gitu. Mungkin ada satu teori yang kemudian bisa dipakai untuk menggunakan ini ya. Teorinya adalah risk factor dan protective factor. Ini sering dipakai untuk melihat kondisi-kondisi yang memiliki ancaman-ancaman psikologis. Ya. Jadi bahwa dalam diri dan lingkungan anak kita itu ada yang namanya risk factor. Faktor yang kira-kira bisa meningkatkan kemungkinan kondisi negatif pada anak. Namanya risk factor. Ya, pada saat menghadapi kondisi yang tidak diharapkan, faktor ini akan memperburuk situasi anak. Ya, yang termasuk dalam risk faktornya adalah salah satunya kesehatan, kemudian juga ada lingkungan psikologis. Kesehatan itu misalnya gizi buruk, ya, nggak dikasih makan, kemudian rumah yang tidak terlalu layak pakai gitu kan, itu risk faktor. Kemudian kalau psikologis jelas adalah dukungan dari siapa? Dukungan dari orang tua, terutama ayah. Nah, kemudian di sisi lain kita juga punya loh yang namanya protective factor, yaitu aspek yang bisa mengurangi dampak buruk dari peristiwa yang tidak menguntungkan bagi anak. Nah,
salah satu variatif faktor adalah bagaimana kekuatan relationship dengan ayah. Kembali lagi dengan ayah, gitu ya. Jadi maksudnya saya mengangkat ini apa? Bahwa kita nggak pernah tahu nih, anak kita akan ketemu yang berisiko tuh kapan? Situasi berisiko tuh kapan? Kita nggak pernah tahu. Gini aja lah, pada saat saya lagi konsultasi di sekolahan, banyak ibu yang mengeluh. Saya tuh suka bingung ya Pak, pulang-pulang anak saya ada aja kosakata yang baru. Sering nggak Mbak kayak gitu? Kosakata yang baru, negatif gitu kan? Itu baru kosakata aja sudah, ibu-ibu tuh udah bertanduknya 2. Oh dari mana itu kata-kata tersebut? Gitu kan? Padahal kosakata ya, oke lah itu memang negatif kata-kata kan. Padahal itu di sekolahan, di mana sekolahan itu adalah sekolah yang kita pilih juga, gitu kan? Kita pilihkan sekolah kan. Harapannya adalah sekolah yang memang cukup protektif juga, cukup baik juga dalam hal perilaku anak. Ternyata masih kebobolan juga kan. Itu aja sudah, ibunya itu sudah, aduh kata-kata dari mana, belum nyanyian-nyanyian di TikTok, gerak-gerakan TikTok, itu ada orang tua yang sudah langsung nih gitu kan. Itu apakah beresiko? Buat saya resikonya kecil banget, tapi orang tua aja sudah keluar nih tanduknya. Apalagi ketika kita nggak aware sama resiko-resiko, tiba-tiba ya anak kita laki-laki, terus tanpa kita sadari menggunakan baju dari atas sampai bawah bermerek semua nih, jalan sendirian ditolak. Ayo, kamu orang kaya, ya. Saya pernah ngalami soalnya di alun-alun Cilacap, gitu kan. Saya kaget tuh, waduh, apa yang harus saya lakukan? Saya akhirnya menggunakan jurus yang selalu orang tua saya bilang, kalau menghadapi situasi genting, 1 jurus 1000 langkah, lari. Jurus itu kalau bapak saya ngasihin, saya bingung loh. Mana? Minta uangnya. Ini real aja, ini simple aja. Jadi pelajaran-pelajaran bertahan hidup buat anak, ya apalagi sekarang anak laki-laki dan anak perempuan sekarang kan kita nggak bisa menuntut bahwa saya carikan lingkungan yang baik lah, wong sekolah yang kita pilihkan aja bahasanya sudah mengerikan kan. Jadi orang tua saya bilang, kalau kamu menghadapi situasi-situasi yang genting dan kamu nggak bisa menghadapi, gunakan 1 jurus. Apa itu Pak? Jurus 1000 langkah. Nah, ketika bapak saya bilang begitu, saya merasa mendapatkan boleh untuk lari. Karena kalau saya nggak lari, maka terjadi sesuatu. Nah, ketika bapak saya tidak bilang begitu, saya takut dicap apa? Pengecut. Dan kadang-kadang kita freeze, membeku. Kan kalau dalam situasi tertentu kan respon manusia biasanya kalau nggak flight, fight, freeze ya. Ini jangan flight, freeze mungkin. Nah, ketika bapak saya ngasih pedoman seperti itu, saya nggak freeze. Saya flight tapi bukan fight. Lari saya 1000 langkah. Nah, apalagi kalau ternyata ada orang tua yang ada ayah yang membekali anak yang cukup tangguh gitu ya. Kalau kamu berani, lihat badannya masih setara, lawan dia pasti. Kasih, karena mendapatkan dukungan. Nah, jadi pendekatan ibu ke ayah, istri ke orang tua, ke suami adalah pendekatan kita nggak pernah tahu kapan anak kita mendapatkan situasi yang beresiko, di mana, kapan, terus kemudian dengan siapa, gitu kan. Nah, oleh karena itu akan sangat penting rasanya ketika ayah mau menularkan keberaniannya, menularkan problem solvingnya. Karena tadi yang saya sebutkan ketika saya ikut conference, quote-quote nasihat-nasihat ayah itu nendang. Karena ayah itu biasanya to the point, ya, to the point. Nah, beda sama ibu langsung buku kan. Kalau ibu itu mau ngomong apa itu kemana-mana dulu nih ceritanya nih, gitu kan. Maaf ya, ini memang itu kayak sudah halus gitu ya. Sehingga apa? To the point anak itu terpatri. Ya. Ketika kita bicara pergaulan remaja, ketika dari kecil ayahnya masuk dalam pengasuhan, kemudian si anak ini biasanya yang biasa disebutkan oleh para psikolog. Ketika terus kemudian anak merasakan bahwa hangatnya bapakku, kemudian di bawah alam sadar, kemudian terjadilah pilihan, kalau saya mencari nanti pasangan hidup minimal
ya sehangat seperti bapak saya. Terus dia tahu kalau bapaknya itu alim banget, taat banget beragama. Jadi nggak mau coba-coba untuk cari yang tidak sholat. Bahasanya minimalnya begitulah. Karena apa? Message yang tidak tertulis, message yang tidak diucapkan oleh bapak bahwa saya kepingin punya mantu, gitu kan? Adalah yang dengan kriteria itu dengan jelas diberikan ditangkap oleh anak tanpa perlu ada kata-kata, dengan cara merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Itu salah satu fungsi. Makanya tadi pertanyaan Mbak Dian, ceritakan aja risk factor dan protective factor. Kita nggak pernah tahu di mana kita akan ketemu sama anak kita, ketemu sama bahaya. Maka yuk kita berdua yuk ajakan, jangan saya saja Pak, Papa juga. Yuk kita berdua bikin namanya protective factor. Ya. Jadi risk faktornya menjadi berkurang, faktor beresiko itu berkurang, protektifnya jalan. Tapi bukan overprotective juga. Tetap kemandirian nomor 1. Nanti kalau overprotective jadinya malah nggak boleh kemana-mana kan. Lihat situasi sekarang, nggak boleh sepedaan di halaman. Ya, nggak boleh kemana-mana jadinya. Padahal anak itu perlu. Kadang-kadang anak itu perlu kita biarkan dia jalan ke warung sendiri, kita biarkan dia untuk belanja sendiri, tapi kita tetap dalam kondisi semua under control kita. Gitu sih Mbak, kira-kira mudah-mudahan mudah dicerna yang saya katakan. Oke, ya Pak. Ya tadi sudah cukup bisa dipahami sih. Maksudnya ternyata dengan kalimat seperti itu mungkin kalau misalnya ngobrol sama laki-laki gitu lebih kena kali ya ajakan yang seperti iya. itu. Gitu kan. Daripada ayo lah Pak, ini tugasmu nanti begini, tinggal pergi bapaknya. Udah suruh apa-apa gitu. Ya. Terus ini ada lagi Pak, saya jadi bertanya-tanya nih. Tadi kan kalau misalnya ayah yang dia sudah tahu nih, saya harus memberikan role model yang seperti apa nih ke anak-anak saya. Nah, apakah si ayah itu tadinya melihat dari ayahnya atau mungkin kakak dia punya role model sendiri gitu kan? Nah, bagaimana para ayah yang dia nggak tahu nih harus ngapain karena dia merasa dulunya dia nggak dapat yes. yang baik seperti itu. Nah, itu harus gimana gitu? Oke. Gaya parenting yang kita lakukan, yang orang tua lakukan itu sebagian besar adalah modeling dari yang kita dapatkan. Itu secara tidak sadar sebenarnya. Kalau dulu kalau bapak kita, ayah kita sukanya nunjuk-nunjuk, nggak sadar kita juga nunjuk-nunjuk anak cara bicaranya. Kalau ibu kita harus kalau bicara itu detil banget, bertanya itu kayak interogasi detektif itu ya. Dari mana kamu? Habis dengan siapa? Kok ini kotor banget? Ini kenapa? Gitu ya. Nggak sadar ibu-ibu yang ibu-ibu, kalau bapak kan nggak begitu. Ibu-ibu juga akan detil. Apakah detil itu negatif atau positif? Kita lihat konteksnya gitu kan. Nggak bisa dibilang itu positif atau negatif. Nah, bagaimana dengan para ayah yang memang tidak memiliki cukup pengetahuan yang memadai tentang pengasuhan? Gitu kan. Nah, saya rasa para ibu lebih paham tentang pengasuhan. Karena para ibu dengan segala waktunya tetap masih punya waktu untuk belajar tentang parenting, belajar tentang pengasuhan. Maka kalau saya dalam ruang praktek, biasanya saya akan nyarankan para ibu untuk jadi sutradara. Misalnya gini, ibu bilang sama ayah, "Pah, udah lama loh anaknya nggak diajak untuk makan bakso berdua." Saya biasanya simpel-simpel aja, yang membumi aja. Bakso berdua, ajak sana Pak berdua. Terus habis itu ngapain? Misalnya gitu kan, ayahnya bingung kan. Terus mau ngomong apa? Aku tuh harus bicara apa sama anak? Ya gitu kan. Nah, saya langsung bilang sama ibu, Pak, ibu, bikin tulisan di cepitiran gitu loh, kertas kecil, digulung-gulung. Coba tanyakan ini. Nanti kalau udah selesai tanyakan ini. Kasih 2 pertanyaan cukup. Karena makan bakso itu nggak ada 5 menit selesai kok. Sebenarnya pembicaraan itu kan pada saat nunggu baksonya datang. Jadi jangan banyak pertanyaan, gitu kan. Gulung, nih Pak, sudah Ibu siapkan, udah Mama siapin daftar pertanyaan. 1 atau 2. Tanyain loh, gitu kan. Nah, itu di beberapa orang itu jalan. Sehingga si ayah itu ketika sambil nungguin bakso datang itu dia
ngambil contekan. Ngambil contekan. Oh, aku harus nanya ini. Terus nanya. Ya dengan gayanya ayah yang kaku ya tetap aja kaku. Itu kan style ya. Tapi minimal ada pembicaraan yang muncul kan. Gitu kan. Apalagi kalau pertama kali mungkin baru pemanasan. Tapi kalau udah semakin sering ayah lama-lama terlatih kan. Kan segala sesuatu harus dilatih. Gitu. Jadi ketika memang kita punya pasangan yang kaku, kemudian kita paham bahwa pasangan kita memang bukan dari keluarga, dari ayah yang dominan juga, ayah yang memang berperan juga. Oke, para istri bisa mengambil peran itu, tapi bukan mengambil peran untuk kemudian perannya ayah mengasuh terus diambil, bukan, tetap. Tapi jadi sutradara, Mbak. Setelah makan bakso misalnya, pas sana kalau di Cilacap kan tepi pantai ya, sana pergi ke pantai sana, terus duduk berdua, nanti kapan-kapan kesini Mbak. Duduk berdua di pinggir sambil beli mendoan sama kelapa muda gitu kan. Itu sudah top banget kan. Nah, sambil nunggu mendoan dan mendoannya datang, lah udah datang, ngobrol nih topiknya, tema yang harus diobrolkan. Temanya apa? Terserah. Mau yang serius apa yang nggak serius. Kalau remaja putri ya tanya, tiba-tiba penasaran, kepo, udah ada yang disukain belum? Ya temanya itu. Kalau ayahnya nggak dikasih, nggak kepikiran tuh nanya tentang ada yang disukain apa nggak akan kepikiran. Ibu itu lebih aware. Kenapa? Ibu sehari-hari tahu perubahan anak kan. Perubahan anak sebenarnya mudah. Apalagi kalau anak itu aktif sama gadget. Ketika gadget biasanya geletak, tiba-tiba dibawa kemana-mana, itu jangan-jangan punya pacar gitu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki hati-hati. Biasanya yang punya gadget, gadgetnya ngeletak, kemudian gadgetnya dibawa ke sana kemari, hati-hati. Biasanya harus kemudian main game atau mungkin buka situs-situs yang aneh-aneh. Nah itu kita harus waspada. Nah itu yang kalau saya bicaranya kasus-kasus yang masuk di ruang praktek ya, jadi by experience gitu ya. Jadi itu Mbak Dian, bukan berarti terus kemudian ya sudahlah suamiku nggak punya ide, ya sudahlah, nggak bisa. Yuk, bahu-bahu. Makanya itu saya bilang, jangan kita harus kemudian mendikotomi ini peran ayah, ini peran ibu. Karena pasti, pertama, tunjuk-tunjukkan. Kedua, terus ada unsur, itu kan tanggung jawab dia. Enggak, ini tanggung jawab bersama kok. Intinya kalau ayah mau berperan, maka akan semakin banyak hal-hal yang positif yang bisa lebih muncul. Contoh, pedenya anak perempuan, anak laki-laki jadi lebih tangguh, lebih percaya, lebih berani ngambil keputusan, berani berorganisasi. Apalagi lihat ayahnya aktif organisasi sana, organisasi sini, dia akan jadi organisasi. Gitu Mbak Dian. Ya, simpelnya lah. Oke. Berarti kalau misalnya kita bicara harus mulai dari mana, bisa dari hal simpel kayak ngobrol tadi itu ya Pak ya? Betul. Kadang-kadang kita terlalu berpikir jauh ke depan. Jauh ke depan, jauh banget gitu kan, sehingga kita lupa ada hal simpel. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita harus memikirkan apa yang bisa kita kontrol sih, mulai dari yang bisa kita kontrol ya, sehingga apa yang terjadi ketika kita bisa, kalau kita bisa kontrol, kita lebih enak menjalankannya. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang kita nggak bisa kontrol juga, tadi kita bicara pembicaraan ya, kita kasih tema ngobrol. Ternyata ayahnya itu gamang sama cerita ini, jadi nggak membumi ceritanya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata kita bisa lakukan sesuatu yang simple, kemudian bisa dikontrol sama ayah, istri yakin bahwa ayahnya tuh memahami tema ini, ngalir kok Mbak, pasti ngalir, gitu. Ya sih, menarik juga sih sebenarnya, maksudnya bisa dipraktekkan gitu ya, walaupun misalnya ayah yang LDR misalnya atau tadi yang sangat sibuk, nggak terkendala waktu juga ya kalau gitu ya, maksudnya nggak harus kuantitasnya banyak, tapi yang penting kualitas. Betul. Kalau misalnya tadi saya jadi tertarik yang tadi orang tuanya sangat sibuk tadi kan misalnya, jadi hanya anak minggu sekali atau mungkin hanya beberapa jam di pagi atau di malam hari, itu juga sama ya ngobrol dengan sama. Kita sebagai istri lihat dulu ayahnya, suami itu tipe orang yang bisa ngobrol nggak?
kalau bisa ngobrol, kita hanya ngasih ide aja. Pak, coba diobrolin yang ini sama anak. Nggak usah lama-lama lah, 5 menit aja. Gitu kan. Terus kalau nggak gini, Pak kemarin pulang sekolah anak nangis nih. Nangis kenapa? Dinakalin sama si A misalnya gitu kan. Coba diajak bicara apa yang harus dilakukan ketika dinakalin gitu kan. Nah, jadi biasanya sama ibu sudah dilakukan, sudah ada obrolan itu. Tapi biasanya kurang nendang, kurang kuat itunya efeknya. Nah, kemana-mana kalau ibu. Iya, mau bicara masalah nangis saja sudah bisa kemana-mana nih. Dulu waktu ibu di pasar beli bawang, beli apa, wah udah hilang sudah. Nah, tapi kalau ayah biasanya to the point. Nah, untuk jenis ayah yang memang tidak bisa komunikasi dan kadang-kadang kering ide karena fokus banget sama pekerjaan, ya kita kasih cepituran aja, kita kasih kertas, kemudian kita kasih ide-ide lah untuk bicara. Gitu. Kalau perlu suruh gladi resik dulu di kamar berdua. Namanya juga memulai. Nanti setelah sudah terlatih, insya Allah nggak perlu amat, gitu loh. Ini hanya masalah latihan saja kok. Dan yang penting adalah tadi pahamkan bahwa risk factor itu bisa di mana saja, di kapan saja, oleh siapa saja. Bahkan termasuk ketika kasus-kasus kekerasan seksual. Itu dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap nggak mungkin lakukan kekerasan seksual itu. Biasanya orang terdekat, saudara, gitu ya. Terus apa-apa, saya nggak mau nyebutkan profesi, mau jadi parno. Karena kasus-kasus di media sosial kan ternyata banyak yang ininya siapa, ininya apa. Dan kita nggak ngerasa bahwa itu orang yang punya orang yang beresiko tinggi. Nah, ketika kata-kata beresiko itu masuk dalam tema atau benak ayah, mudah-mudahan hasil itu kan kita nggak bisa menentukan ya, hasil itu nanti Allah yang istilahnya kita ikhtiar saja. Mudah-mudahan para ayah menjadi tergerak untuk ikut lebih masuk dalam pengasuhan gitu Mbak. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari temen yang kemarin sempat menanyakan, mungkin udah dibahas ya. Jadi kayak Mbak Ambar tuh nanyain dengan fenomena LGBT itu, nah apakah itu juga salah satunya karena tidak adanya atau kurangnya peran ayah di keluarga? Tahu gimana sih ini dari sisi psikologi gitu, kok ada fenomena gay atau lesbian seperti itu? Ya, kalau kita bicara LGBT, gay, lesbi itu temanya ngeri-ngeri sedap itu. Ya, bukan bermaksud kemudian saya nggak mau ngebahas, bukan. Jadi tema ini memang harus dibahas khusus oleh ahli-ahli yang memang memahami tentang itu. Jadi nggak bisa kita bicara setengah-setengah, kita bicara LGBT, nggak bisa. Tapi dalam sisi tema kita tentang peran ayah memang sangat beberapa kasus memang kental sekali terhadap hubungan antara anak dengan ayah. Beberapa kasus, meskipun itu bukan kasus tunggal. Itu bukan aspek penyebab tunggal. Bukan. Nah, itu jadi, akhirnya faktor penyebabnya banyak. Dan itu harus sesi khusus dan dibahas oleh orang psikolog yang memang membidani itu. Dan sedangkan saya agak sedikit ragu-ragu untuk membahas tentang itu. Tapi untuk tema ini memang ada beberapa yang urusannya hubungan antara ayah dan anak, tapi itu bukan faktor utama, bukan hanya faktor tunggal. Utama mungkin, tapi bukan faktor tunggal. Itu Mbak, saya untuk menjawab yang itu. Ngeri-ngeri sedap itu. Oke, jadi kesimpulannya tadi kalau yang Bapak ceritakan tentang seseorang yang Bapak temui di webinar tadi, ya akhirnya bisa berhasil gitu ya dari segi karir maupun keluarga. Ternyata si ayah ini punya banyak entah quote atau nasihat ya, nasihat ya, masih kecil gitu kan ya, yang ternyata benar-benar menancap di hatinya si gitu kan ya. Sehingga pada saat menghadapi situasi yang sama, quote atau nasihat itu bisa dilakukan. Jadi kayak anak itu punya referensi jalan keluar ya, gitu loh. Referensi solusi yang dulu pernah diceritakan. Nah, kalau sekarang udah terlanjur nih, misalnya nih ada yang punya anak, udah terlanjur dewasa nih anaknya, tapi
aduh aku kayaknya belum sempat nih berperan dulu gitu kan, kesibukan atau karena nggak tahu. Nah itu gimana Pak? Apakah masih bisa dikejar? Kalau saya, ini pendapat pribadi saya, kalau kita bicara sisi psikologis, itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, kalau kita bicara, kita masukkan ke dalam sisi agama, kita harus ikhtiar. Kontraknya kita sama Allah itu adalah ikhtiar. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Kan begitu. Kalau kita sudah anak-anak, sudah dewasa, sudah SMA, sudah kuliah, gitu ya, sudah bekerja malah. Terus kemudian baru sadar bahwa saya jarang memberikan nasihat, saya jarang memberikan banyak bekal buat kehidupan anak-anak. Ya nggak apa-apa. Saya akan sangat, kalau ada kasus demikian datang ke saya akan minta dahulukan dengan minta maaf, forgiveness. Minta maaf ya, dulu ayah terlalu sibuk, jadi kurang bisa kurang bisa untuk mendampingi kamu dewasa, tubuh dewasa. Ayah yakin kamu tumbuh dewasa, sebenarnya waktu ayah nggak banyak. Entah ayah mungkin di luar kota, atau ayah di dalam kota tapi sibuk dengan pekerjaan. Minta maaf dulu saja. Nggak apa-apa kok, tidak mengurangi kelaki-lakian dengan minta maaf, apalagi sama anak. Kalau itu saya dapat kasus demikian, saya biasanya larinya ke sana. Nah kemudian kalau sudah, baru pelan-pelan, bukan terus kemudian nyari 100 nasihat untuk disampaikan 100-100-nya dalam satu waktu. Ya enggak lah, pakai strategi aja. Dia sekarang lagi apa nih? Lagi kuliah. Oke, kira-kira nasihat apa yang relevan dengan kuliah? Masukin. Dia sekarang apa? SMA. Oke, nasihat apa yang relevan? Masukin, nggak apa-apa. Masalah kemudian anaknya bilang gini dalam hati ya, Papa kok dari kemarin kemana aja tiba-tiba jadi wise begini. Ya nggak masalah. Ya kita berdoa sama Allah aja deh, nyantol. Karena kan tetap itu menjadi tanggung jawab kita sebagai ayah gitu loh. Kita tetap prinsipnya, kalau saya prinsipnya maju terus. Karena kita sedang berusaha untuk mengurangi risk faktor tadi loh Mbak. Dan kita kepingin memaksimalkan potensi anak dengan cara kita, kalau dulu kita nggak terlalu masuk dengan pengasuhan, sekarang kita sadar bahwa saya harus masuk. Gitu. Itulah kurang lebih. Dan tadi itu berarti juga sama halnya atau sama istilahnya dengan peran ini tuh sebenarnya nggak berhenti begitu saja, atau kapan sih berhentinya? Atau misalnya nih anak perempuan dia sudah menikah, oh ya udah kurang urusan suaminya nih, atau gimana Pak? Atau kalau misalnya anak laki-laki sampai sebatas apa ayah masih boleh untuk menasihati dan sebagainya? Sebenarnya kalau nasihat menasihati itu kan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, kalau kita kembali ke agama ya. Jadi artinya dalam situasi apapun, selama kita menasihatinya dalam sabar dan kebenaran, watawaso bil haq watawaso bis sabr, insya Allah masih masuk. Karena kalau kita ketika kita bicara sudah turunan agama juga, ketika seorang anak sudah menikah, terutama anak perempuan sudah menikah, sudah lepas kan. Tanggung jawab itu sudah diambil ke suami. Artinya kita sudah tidak bisa masuk ke dalam. Bahkan ketika lihat anak kita sedang berantem pun kita nggak boleh. Tapi kita bisa memberikan nasihat ketika sudah selesai. Semangatnya bukan ikut campur. Semangatnya adalah menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Misalnya ternyata itu masih dalam satu rumah. Di rumah itu ada ayah, bapak, terus kemudian mantu sama anak gitu kan. Ketika berantem di kamar tetap kedengaran keluar kan. Terus kemudian ngetok-ketok masuk, ya nggak boleh. Itu salah besar, itu nggak boleh. Dalam agama juga nggak boleh. Dalam ilmu psikologi juga nggak boleh, karena itu intervensi. Sudah, kita sabar dulu. Walaupun anakku dirawat dari kecil sampai besar ya, dieman-eman, kok gampang temen dionek-onek ke orang gitu kan. Kadang kan ada orang tua yang sensitif begitu ya. Apakah terus kemudian anaknya punya anak, misalnya anak kita cucunya sudah SMA gitu kan, berarti kita udah sepuh banget nih. Terus kemudian monitorin boleh apa enggak? Itu tetap boleh, silahkan. Karena apapun yang terjadi, orang tua itu lebih dulu punya pengalaman. Mungkin pengetahuan kalah sama anak-anak, tapi pengalaman dia punya. Karena kan ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus. Jadi hal yang sangat biasa ketika orang tua itu kalah sama anak dalam hal pengetahuan, tapi dalam hal kebijaksanaan sama pengalaman, orang tua pasti menang. Gitu kan. Jadi boleh-boleh saja sebatas batas-batas yang memang kalau kita mau pakai koridor mana nih, kalau koridor agama ya jelas batasnya ada. Kalau kita bicara koridor pernikahan dalam sisi psikologi, kita dalam sisi kemasyarakatan juga batasannya jelas.
Apakah boleh seorang kakek menasihati cucu? Boleh. Apakah seorang mertua menasihati mantu? Silahkan. Dibalik, apakah seorang mantu boleh menasihati mertua? Ya monggo aja. Monggo aja, apa enggak? Kalau emang harus. Tapi kan semangatnya adalah dalam kebenaran. Kan gitu. Mana-mana jadinya, apalagi peran ayah. Oke. Ini jam berapa nih? Mudah mau jam 5, Pak. Nggak kerasa ya, Mbak ya? Ini apa namanya? Pesan-pesan deh untuk yang sedang mendengarkan ini, entah dia seorang ibu atau seorang ayah, intinya orang tua gitu ya. Nah, mengenai peran ayah ini gimana, Pak? Pesan-pesan, kalimat kesimpulannya. Kalimat apa? Ya, kesimpulannya adalah bahwa pengasuhan itu adalah tanggung jawab bersama. Kuncinya di situ, tanggung jawab bersama. Jadi ketika kita sudah mulai bermain dengan term-term kalimat-kalimat, ini peranmu, ini tugasmu, bukan tugas saya, itu akhirnya menjadi semacam tidak bersama lagi. Meskipun sekali lagi ada yang memang dibutuhkan sosok seorang ayah, ada yang dibutuhkan sosok seorang ibu. Kalau itu sudah kodrat. Nggak mungkin kan yang makein bedak, lipstick itu ayahnya, nggak mungkin dong. Itu kan ibu. Nggak mungkin juga kan kemudian yang ketika sunat, terus yang kalau sunat masih boleh ya, kalau sunatnya masih kecil ibunya masih bisa. Ya adalah beberapa yang larinya ke fitrah itu nggak bisa di switch. Tapi untuk beberapa orang tua yang single parent masih bisa diganti oleh sosok ayah. Nah, oleh karena itu dengan dua-duanya berperan, nah sekarang jadi dua-duanya nih supaya netral. Dua-duanya itu berarti ayah sama ibu. Bahasanya adalah ketika dua-duanya berperan, ayah berperan, ibu berperan, maka kita mencoba untuk memaksimalkan aspek-aspek psikologis anak menjadi lebih maksimal. Ketika kehangatan orang tua muncul, diharapkan ketika dia menjadi ayah, ketika dia jadi ibu, ketika dia jadi orang tua juga hangat. Kan begitu. Ketika dia melihat ayahnya adalah ayah bertanggung jawab, berani ngambil resiko, berani ngambil keputusan, dari kepemimpinan yang kuat, dia setiap hari ngeliatin aja si anak ini, mau anak laki, mau anak perempuan. Maka anak laki dan perempuan ini akan tumbuh menjadi individu yang diharapkan mirip-mirip dengan ayahnya ketika ngambil keputusan, ketika berorganisasi. Ketika lihat ibunya adalah ibu yang lembut, lemah lembut, meskipun ya cerewet juga, itu takdir gitu ya. Maka si anak ini yang perempuan terutama akan menjadi ibu yang juga feminim, terus kemudian lembut, lemah lembut, terus kemudian mengayomi anak-anaknya. Karena pun terjadi kadang-kadang tanpa kita sadari, pengasuhan itu kemudian dibawa turun menurun ke anak-anak. Kita potong hal yang negatif, kita berikan teladan. Pengasuhan adalah teladan. Pengasuhan adalah bersama. Gitu, Mbak Dian. Oke, terima kasih Pak Indra udah mau sama-sama dan berdiskusi bareng gitu sebagai narasumber di Giles kita kali ini. Saya makasih banget gitu. Jadi ada pencerahan. Soalnya kayaknya kan gua bilang biasanya tuh dipisah-pisah di kota-kota gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi kita bahas ini lebih ke gimana bisa bersama-sama, terus ternyata kalau ayah juga berperan jadi lebih maksimal gitu. Jadi kan kesannya adalah sesuatu yang positif gitu kan. Kita ambil positifnya. Betul. Gitu kan ya. Nah, terus apa lagi ya? Oke, kayaknya gitu aja kali Pak, atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ya, kolaborasi lagi. Insya Allah. Main ke Cilacap lah, insya Allah nanti kalau corona boleh, nanti ada Mbak Ambar udah siap kayaknya. Sama combrangnya, sama combrang. Iya, sama jengkolnya tuh kayaknya. Makasih banyak. Langsung saya tutup ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang juga sudah ikut mendengarkan IG Live kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Ya.